Jadikan rujukan Pancasila adalah Pancasila 18 Agustus yang telah menjadi kompromi bersama. Kalau masing-masing membawa dan menafsirkan Pancasila sesuai dengan selera kelompoknya, hati-hati, nanti akan terjadi konflik ideologi. Disinilah kecintaan pada Pancasila harus disertai dengan alam pikiran yang luas. Jangan semata-mata karena ideologi yang terbatas. Tantangan kita sesungguhnya bagaimana mewujudkan Pancasila itu. Di bulan Agustus ini, Pak, ini sepertinya masyarakat itu sudah sangat greget, terutama tentang kondisi yang semakin hari bukannya semakin baik, Pak, tetapi makin hari makin terpuruk. Ya, cuman sepertinya, Pak, di pihak elit itu dan juga pejabat itu seperti tenang-tenang saja, Pak, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Ya. Bahkan kemarin kalau tidak salah Pak Jokowi itu ya menyindir, kalau misalkan BBM naik 10%, demonya 3 bulan, nanti kalau saya naikkan 100%, demonya berapa bulan. Jadi seperti malah justru mengejek, mempermainkan seperti itu. Menurut Bapak, ini aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh, oleh termasuk umat Islam, juga oleh emak-emak, segala macam, termasuk oleh pemotor, segala macam, itu sebenarnya Pak, itu sebagai reaksi ataupun keluhan apa itu Pak? Dan bagaimana sebenarnya solusi yang seharusnya Pak? Oke, saya sebelum menceritakan masalah kasus demo, saya cerita dulu tentang kemerdekaan. Oh iya. Jadi kemerdekaan itu memang latar belakangnya jelas. Sebelum diproklamirkan, kita rakyat berjuang. Dan dalam perjuangan itu ada yang bersenjata dan tidak bersenjata. Nah kemudian terjadilah proses dan akhirnya kita merdeka pada 17 Agustus. Nah karena kemerdekaan itu menyangkut masalah kekuasaan ya. Kekuasaan yang tadinya dilakukan oleh penjajah, kemudian kita sendiri mungkin berangsur-angsur ya, tidak sepenuhnya berangsur-angsur, itu kelihatan bahwa kita punya kebebasan untuk mengatur sendiri tentang negara NKRI ini. Jadi itu momen yang sangat tinggi. Namanya 17 Agustus, momen yang betul-betul harus kita ingat. Kalau kita meluncur ke lebih belakang, itu kemerdekaan didapat karena adanya persatuan dan kesatuan. Dari mana? Pada waktu ada kebangkitan nasional. Masih ingat 20 Mei 1908? Nah, itu Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan teman-temannya melihat bahwa perlawanan kita terhadap Belanda itu masih sporadis. Sana sini. Akhirnya dia menyampaikan ini perlunya persatuan. Jadi yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama teman-teman itu mengubah pikiran kita. Kekuatan daerah-daerah menjadi kekuatan nasional. Ya. Nah kemudian terletak di situ kerjasama antara rakyat dengan TNI. Ya. Dengan TNI, Polri belum tersinggung dengan TNI. Di samping ada oknum-oknum lain. Jadi waktu itu kan tentara kelas 1 penjajah, kelas 2 Cina, termasuk Arab ya, tapi Arab nggak seberapa. Nah, termasuk kita itu kelas 3, jadi kelas rendahan lah. Nah, itu kondisinya. Dengan perjuangan merdeka, akhirnya terwujudlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi sekarang ini bulan Agustus memang betul jadi momen yang bagus untuk merenung kembali tentang kemerdekaan yang kita raih itu. Ya memang ada cerita lain. Kalau nggak Hiroshima Nagasaki jatuh, mungkin kita nggak merdeka. Boleh, misalnya kata. Tetapi sebenarnya rohnya kemerdekaan itu dicapai karena perjuangan bangsa. Biarpun Hiroshima Nagasaki dihancurkan, negara lain dilemahkan, kalau tidak ada etikat perjuangan kita, ya kita nggak merdeka. Jadi jangan terbalik ya. Yang utama adalah perjuangan kita. Dilalahnya Allah mengatur ada hancurnya Hiroshima Nagasaki, mempermudah, memperlancar, mempercepat kemerdekaan kita. Jadi jangan dibalik. Bukan karena Hiroshima atau Nagasaki sehingga kita merdeka, tapi karena perjuangan kita. Dan kebetulan ada eksiden Hiroshima Nagasaki sehingga lebih mudah, lebih cepat dan lebih nyata, konkret kita merdeka. Nah, itu kita sambungkan. Di situ tadi saya singgung ada Belanda penjajah, katakanlah Eropa ya. Karena sejarah berulang, disusul lagi seperti di Surabaya sehingga terjadi pemberontakan Bung Tomo waktu itu ya.
dan lain-lain. Banyak itu di semua meletus. Nah, itu intinya bahwa ada penjajah, ada Cina, ada Arab, dan ada bangsa kita sendiri. Cina jelas. Orang itu Cina, bacalah buku. Cina itu memang nggak peduli Indonesia merdeka itu nggak. Yang penting dia sudah di Indonesia, bahkan dia merasa sebagai kelas 2. Dia banyak membantu Belanda dulu banyak. Bahkan dengan pribumi ya, tahulah dianggap umat di bawahnya lah, bangsa di bawahnya. Gitu. Orang Arab sendiri juga memang mereka sebenarnya tujuannya pokoknya menyebarkan agama, tapi dengan sambil untuk bisnis atau berdagang gitu. Tetapi itu sangat kecil perbandingannya dibanding misalnya VOC. Itu berdagangnya betul-betulan itu sampai rempah-rempah diangkut. Lah kalau orang Arab kan tidak begitu, dia yang penting cukup untuk makan menyebarkan agama. Nah kalau Cina jelas dia membantu dan sama sekali tidak ini. Nah kemudian ditambah bangsa sendiri adanya pengaruh PKI komunis hingga terjadi. Jadi komunis begitu juga, nggak pernah dia memperhitungkan, menyumbang, memberi bantuan kepada teman-teman kita yang berjuang untuk merdeka. Dia ngurusi komunisnya. Intinya supaya Indonesia itu dikomuniskan. Nah, jadi kita jangan buta dengan itu. Saya ulangi, komunis itu tidak pernah memperhitungkan, membantu, bergabung dengan pejuang kita. Makanya kita punya pikiran bahwa ya komunis merupakan bahaya laten. Karena jelas kan kita sejarah di Madiun, sejarah 1965, oke dibubarkan. Ya, akhirnya mereka menyebar, dan ada salah satu partai yang memang menampung. Saya dulu tahu itu namanya punya atasan Mayor Jenderal Theo Safei. Nah ini ditampung, mungkin. Mayor Jenderal TNI waktu itu kalah daripada membuat kacau di mana-mana, ditampung bisa diarahkan, mungkin gitu ya. Tapi faktanya memang namanya jiwa itu, balas dendam itu nggak bisa hilang. Nah itu terbukti dengan Jokowi membuat undang-undang yang namanya BPIP-HIP, Omnibus Law, kemudian Cipta Kerja itu ya. Kemudian termasuk yang paling sekarang masih kita ikat. Dalam BPIP-HIP itu adalah menyinggung soal ideologi negara Pancasila. Nah kita tahu siapa kelompoknya, kita tahu siapa yang mimpin pembuatan itu. Cipta Neng. Orang PKI kan. Jadi sudah kita bisa meragam mana arahnya ini nanti. Makanya terus didengung-dengungkan lagi. Didengung-dengungannya antara lain bahwa ada Pancasila, ada Trisila dan Ekasila. Bahkan sampai sekarang saya melihat di pemerintahan di kota-kota, di daerah-daerah masih tertulis Pancasila lahir 1 Juni. Lah ini kan gombal nyamuk kio itu. Dari mana? Salah itu. Rakyat harus tahu. Pancasila lahirnya adalah 18 Agustus 1945. Jadi kalau 1 Juni itu kebetulan Bung Karno punya ide, kemudian dilemparkan kepada tim, kemudian oleh tim ini ada kurang sempurnakan dan akhirnya klimaknya ya. Yang lahir 18, meskipun sebelumnya ada perbaikan dari saudara kita di Indonesia Timur. Perbaikan bahwa kalau agama seperti ini Indonesia Timur nggak kebagian, dan makanya ditulislah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, artinya berlaku untuk semua agama. Selesai. Jadi saya ulangi, jangan dong rakyat dibodoh-bodohi, digelapkan, dihasut, dipelokkan sejarah Pancasila lahir 1 Juni. Yang betul lahir 18 Juni, yaitu merupakan penyempurnaan dari gagasan Bung Karno.